Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6 yang Pak Guru sayangi, yang tentunya kalian masih bersama keluarga di rumah. Mudah-mudahan kalian semua beserta keluarga di rumah selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk mengawali pembelajaran Akidah kelas 6 semester pertama kali ini pada tahun pembelajaran yaitu 2021-2022, kita akan membahas tentang kalimat thayyibah, yaitu ucapan yang baik yang harus kita biasakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan kalimat thayyibah istighfar, yaitu memohon ampun kepada Allah. Nah, sebelum Pak Guru lanjutkan, mari kita mulai pembelajaran pada hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan harapan mudah-mudahan pembelajaran kali ini dapat berjalan dengan baik walaupun secara online, dan apa yang kita pelajari pada hari ini menjadi ilmu yang nafi' dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anakku yang saya cintai, kali ini kita akan membahas tentang istighfar. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, dengan pembelajaran istighfar ini Pak Guru berharap kalian dapat membiasakan diri membaca istighfar dalam kehidupan sehari-hari, yang tentunya bacaan istighfar ini dilakukan ketika kita berbuat kesalahan, ketika kita berbuat dosa. Ya, baik dosa itu disengaja ataupun dosa itu tidak disengaja. Dan itu harus menjadi kebiasaan kita di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anakku, apa sih istighfar itu? Istighfar itu berasal dari ghafara. Istaghfara yastaghfiru istighfar, yaitu meminta ampun kepada Allah, memohon ampun kepada Allah atas segala dosa yang pernah kita lakukan. Nah, kenapa kita harus membaca istighfar kepada Allah? Ya, karena setiap manusia tidak akan pernah lepas dari salah dan lupa. Al-insanu makhlul khata' wan nisyan. Jadi manusia itu pasti akan melakukan kesalahan dan pasti juga akan pernah melakukan lupa. Terjadi lupa kepada kita. Kenapa? Karena itulah kodrat manusia. Oleh karena itu Allah yang maha ghafur, Allah yang maha al-afu memberikan kesempatan kepada kita, karena kita memiliki sifat pelupa dan juga selalu berbuat salah, maka Allah memberikan kemurahan kepada kita untuk membaca istighfar, untuk bertaubat. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaihi. Jadi boleh dengan astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ampunilah dosaku. Al-azim, ya astaghfirullahaladzim. Wahai Allah yang maha agung, wahai Allah yang maha besar. Jadi anak-anakku yang Pak Guru sayangi, istighfar ini harus menjadi kebiasaan kita dalam kehidupan sehari-hari. Dan bahkan kita dianjurkan oleh baginda Kanjeng Nabi setiap sholat maktubah, setelah sholat duhur, setelah sholat asar, maghrib, isya dan subuh, kita harus membaca istighfar, karena kita tidak pernah lepas dari salah dan lupa. Dan bahkan baginda Kanjeng Nabi mencontohkan kepada kita, ya walaupun beliau sudah bersifat terhindar dari kesalahan, beliau memiliki sifat maksum, akan tetapi beliau tetap membaca istighfar tidak kurang dari 80 kali dalam setiap hari. Beliau ya sudah mendapatkan jaminan ampunan dari Allah, masih beristighfar. Tapi kita ya belum mendapatkan jaminan ampunan dari Allah, kemudian lantas kita tidak membaca istighfar, maka na'udzubillah min dzalik, maka jangan terjadi kepada kita. Jadi baginda Nabi telah mengajarkan kepada kita membaca istighfar, maka kita sebagai umat beliau, kita harus membiasakan diri membaca istighfar. Dan membaca istighfar ini harus dilakukan
Jangan sampai menunggu duhur. Misalnya kita hari ini pagi-pagi membuat marah orang lain atau memukul temannya ya, pagi-pagi. Kemudian kita teringat, ya Allah, ini perbuatan dosa. Maka jangan sampai menunggu sholat duhur untuk meminta ampun kepada Allah, beristighfar. Bukan nunggu sholat duhur, tapi langsung ketika kita ingat bahwa itu perbuatan dosa, maka segeralah beristighfar kepada Allah dengan membaca astaghfirullahaladzim. Ketika kita berdosa, astaghfirullahaladzim, segera ya disegerakan, karena kita tidak ada yang tahu kapan ajal kita tiba. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak ada yang tahu kapan ajal kita tiba ya. Karena ajal itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu maka kita harus membaca istighfar setiap kita melakukan perbuatan dosa. Kemudian kalau perbuatan dosa itu dilakukan kepada temannya, bukan hanya sekedar meminta maaf kepada Allah, minta ampun kepada Allah, tapi juga kita harus meminta maaf kepada orang yang pernah kita sakiti. Misalnya kita menyinggung temannya, maka minta maaf kepada temannya atas kata-kata yang kurang berkenan dan juga membaca istighfar. Ya, jadi kalau dosa kita pada teman, meminta maaf kepada teman dan membaca istighfar. Jadi ini yang harus menjadi kebiasaan bagi kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Jadi Allah itu senang ya kepada orang yang membaca istighfar ya, bertaubat di sini. Innallaha yuhibbut tawwabin, orang yang bertaubat. Seperti apa bertaubat? Yaitu dengan membaca istighfar. Ya. Jadi orang yang suka bertaubat kepada Allah, maka orang itu disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anakku yang Pak Guru sayangi, istighfar itu harus menjadi kebiasaan kita dalam setiap hari, karena kita tidak akan pernah lepas dari perbuatan dosa. Kalau itu perbuatan dosa dilakukan kepada sesama manusianya, maka harus segera meminta maaf. Kemudian selanjutnya perlu kita ketahui bahwa istighfar ini hukumnya wajib. Ya, jadi hukumnya wajib. Jangan sampai istighfar ini menjadi kesunahan. Kenapa? Karena kita pasti pernah melakukan dosa. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengapa mengajarkan kepada kita untuk beristighfar, yaitu mengajarkan kepada kita agar kita memiliki sifat rendah hati ya. Bukan hanya sekedar kita meminta maaf kepada orang lain, akan tetapi kita harus bisa memiliki sikap rendah hati ya, sehingga kita mau memaafkan orang lain. Jadi namanya orang bersahabat ya, namanya orang yang berkoalisi, namanya orang itu berhubungan antara satu dengan yang lainnya, maka pasti akan ada perbedaan pendapat, ada pertengkaran, ada perselisihan. Oleh karena itulah ketika kita ada perselisihan, maka segeralah saling minta maaf dengan kita, saling memberi maaf di antara kita, sehingga tidak ada dosa di antara kita. Namanya bersama, bermain bersama, bekerja bersama, belajar bersama, mungkin ada hal yang kurang berkenan. Oleh karena itu maka Allah mengajarkan kepada kita untuk beristighfar dan juga saling memaafkan antara satu dengan yang lainnya. Nah, anak-anakku yang Pak Guru sayangi, itulah pembelajaran pada hari ini, mengawali ucapan kalimat thayyibah. Nanti Pak Guru akan beri tugas kepada kalian, yaitu mengerjakan buku paketnya, yaitu pada halaman 11 ya. Halaman 11 nomor 1 sampai nomor 5 sampai halaman 12 kalian kerjakan di kertas ya, jawabannya saja, kemudian difoto, dijapri ke Pak Guru. Nah, anak-anakku, sebelum Pak Guru akhiri, Pak Guru simpulkan pada pertemuan kali ini bahwa istighfar itu hukumnya wajib, karena manusia tidak akan pernah lepas dari dosa. Dan ingatlah bahwa istighfar ini dapat ya membentuk karakter dalam diri kita,
yaitu menjadi karakter lebih baik, bukan hanya sekedar mau meminta maaf kepada orang lain, akan tetapi kita harus bisa memaafkan kesalahan orang lain. Demikian dari Pak Guru, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.